Rusia pun mengirimkan 1 batalion untuk membunuh Simo. Hai, jumpa lagi di Warta Siluman. Simo Häyhä, penembak jitu Finlandia yang bahkan gak bisa diatasi oleh satu pasukan. Dalam dunia militer, keberadaan sniper atau penembak jitu memang memiliki peran yang sangat penting. Di dalam sejarahnya, begitu banyak sekali sosok sniper yang sangat disegani. Salah satunya Simo Häyhä. Bisa dibilang, jika Simo merupakan sniper nomor wahid yang pernah ada di dunia. Bagaimana tidak, tanpa bisa dideteksi, dia bisa meruntuhkan banyak pasukan. Sejarah juga mencatat bahwa Simo paling banyak merenggut nyawa tentara lawan. Seperti apakah sebenarnya Simo Häyhä? Berikut adalah ulasannya. Dijuluki White Death. Pada tahun 1939, Uni Soviet menyerang Finlandia. Perang pun tak bisa dihindari meski saat itu kondisi tengah bersalju. Suhu juga hanya berkisar minus 20 hingga minus 40 derajat. Di dalam masa perang tersebut, setidaknya ada 505 nyawa tentara Uni Soviet yang melayang di tangan Simo. Sejumlah itu tewas berkat senapan standar yang dia gunakan. Selain menggunakan senapan, Simo juga sempat menggunakan Sukhoi KP-31 untuk membunuh 200 pasukan lawan. Jika di total, setidaknya ada 705 nyawa yang melayang di tangannya. Sebuah rekor menakjubkan dari seorang penembak jitu. Terlebih lagi, Simo melakukan pembunuhan tersebut dalam jangka waktu kurang dari 100 hari. Selama peperangan, Simo menggunakan pakaian serba putih. Hingga akhirnya, dia pun dijuluki dengan White Death atau Malaikat Maut Putih. Hanya berbekal senapan primitif, Simo Häyhä dikenal sebagai tentara yang bertugas di era Perang Musim Dingin antara Rusia dan Finlandia. Berkisar antara tahun 1939 sampai 1940. Pada zaman tersebut, senapan yang digunakan untuk perang masih ala kadarnya. Simo sendiri menggunakan senapan primitif yang sama sekali tidak memiliki lensa bidik seperti halnya sniper modern. Lebih hebatnya lagi, fisik Simo begitu kuat bertahan di musim dingin yang suhunya mencapai minus 40 derajat. Selama perang yang berlangsung selama 3 bulan, tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan Simo. Bahkan saat bertempur, Simo biasanya berdiam di suatu tempat dan menghabisi semua lawan di medan perang. Mendengar kabar bahwa Finlandia memiliki tentara dengan skill menembak yang hebat, Rusia pun mencoba mengirim seorang penembak jitu sebagai sniper yang dipercaya bisa menandinginya. Tapi nyatanya, sniper asal Rusia tersebut justru pulang tinggal nama. Tidak terima dengan kematian tersebut, sang panglima pun mengirim beberapa sniper handal sekaligus. Namun, setelah keberangkatan mereka di medan pertempuran, justru tak ada kabar sama sekali dari mereka. Dan pada akhirnya, Rusia pun mengirimkan 1 batalion untuk membunuh Simo. Seperti sebelumnya, lagi-lagi, semua pasukan tidak bisa menemukan lokasi Simo dan justru mati konyol terkena bidikan seorang sniper paling tangguh di Finlandia tersebut. Menggunakan teknik penyamaran, selain memiliki penglihatan setajam elang dan kemahiran menggunakan senapan, ternyata Simo memang dikenal sebagai penembak yang cerdas. Selama perang, dia sengaja menggunakan pakaian serba putih. Bahkan dia juga menggunakan topeng putih. Hal itu berguna untuk bersembunyi di tumpukan salju, hingga keberadaannya pun sulit untuk terlihat. Saat beraksi, Simo juga memasukkan salju dalam mulutnya agar uap hangat tidak keluar dari napasnya. Trik tersebut rupanya terbukti membuat lawan kewalahan. Segala macam usaha yang dilakukan musuh
ternyata tidak mampu menyingkirkan Simo Haeha. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pada tanggal 6 Maret 1940, seorang tentara lawan berhasil menembak mulut Simo. Kondisinya saat itu begitu mengerikan. Saat ditemukan dan diangkut oleh rekan sesama tentara Finlandia, sebagian wajah Simo ternyata hilang. Ajaibnya, saat itu pria tersebut masih bertahan hidup, meski sempat tak sadarkan diri selama 13 hari. Saat terbangun dari koma, Simo menemukan hal yang dramatis, di mana pihak Rusia dan Finlandia sepakat untuk berdamai dan mengakhiri perangnya. Meski selamat, Simo mengalami cacat wajah permanen. Nama Simo begitu dikenal selepas perang tersebut. Banyak media yang menemuinya untuk melakukan wawancara. Ditanya perihal rahasianya untuk menjadi seorang sniper handal. Jawaban dari Simo sangatlah sederhana, yaitu latihan. Sementara itu, ketika orang wartawan bertanya apakah dia menyesal telah membunuh banyak orang, Simo mengaku jika dia hanya menjalankan tugas negara. Bagaimanapun juga, dia akan melakukan tugas tersebut sebaik mungkin. Sosoknya makin dikagumi, bahkan setelah perang berakhir. Simo juga menginspirasi band metal asal Swedia saat menciptakan lagu berjudul White Death. Itulah secuil kisah Simo Haeha, sniper gahar yang bahkan memukul mundur satu batalion seorang diri. Seperti dikatakan Simo sebelumnya, kemampuan hebat seorang hanya bisa diperoleh dengan cara latihan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk rajin berlatih, apapun bidang kita. Terima kasih telah berkunjung. Dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian, agar channel ini terus memberikan informasi-informasi yang mungkin belum Anda ketahui. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Warta Siluman.